Dari Smart FM Jakarta, kita kembali untuk Anda dan menyapa Anda di program Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Kali ini kita akan mengangkat atau membahas tema tentang autisme dan anak otak kanan ya, versus anak otak kanan, autisme. Kenapa autisme, kenapa anak otak kanan? Karena semakin banyak belakangan ini anak-anak yang dilabeli sebagai anak autis atau autis ringan atau hiperaktif atau ADD dan sebagainya. Nah, malam ini kita ingin ulas duduk perkaranya seperti apa sih? Apa benar memang anak-anak yang diduga autis itu benar-benar autis? Seperti apa sih autis yang sesungguhnya? Dan kalau bukan autis, lantas apa? Dan kita harus bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan besar bagi orang tua. Sementara kita sadari bahwa seandainya misalnya Mbak Nancy punya anak, tiba-tiba seseorang mengatakan anak Mbak Nancy autis, kebayang kan langsung shock gitu ya. Langsung gak nyaman ya. Langsung lemas dengkulnya gitu. Tapi apakah benar begitu? Nah, kita coba ulas di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Oke, nah kalaupun tuh banyak orang yang katakanlah tadi ini berasumsi ya anak kita seperti ini dan seperti itu. Nah, ini sebetulnya apakah kita tetap berkecil hati ataukah tentunya ini membuat kita jadi sulit tidur? Nah, ini justru yang perlu kita diskusikan lagi dengan diri kita sendiri. Tetapi nanti akan kita jadikan bahan diskusi kita selama kurang lebih 2 jam. Dan pastikan Anda juga bisa berbagi dengan kita, karena kita juga ingin tahu. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan hal seperti itu, nah kita perlu tahu sebetulnya gejala apa ini ya. Dan lantas bagaimana sebetulnya kita memahami anak-anak kita supaya orang tidak menduga-duga atau berasumsi apa yang mereka lihat gitu ya, seperti yang mereka lihat atau seperti yang mereka duga. Dan yang pasti kita juga punya kuis untuk Anda, silakan saja sambil nanti ada diskusi. Kita kembali untuk Anda dan kita masih menyapa Anda lewat program Indonesian Strong From Home. Baik, Ayah, kita kembali lagi ke ulasan kita tentang autisme versus anak otak kanan. Nah, ini kan seringkali ketika kita tadi katakanlah jalan-jalan begitu, lalu anak kita dilihat lebih unik begitu dari yang mungkin biasanya kita lihat. Nah, itu langsung kan banyak sekali asumsi-asumsi yang mungkin kita langsung hadapi seperti itu. Nah, ini sebagai orang tua katakanlah yang menghadapi hal ini langsung, apa sih sebetulnya yang mungkin perlu juga tadi kita hadapi, kita sikapi begitu kan? Bukan berarti ini membuat kita akhirnya sulit tidur dan akhirnya juga jadi punya asumsi yang sama seperti itu. Ya, yang pertama kita perlu paham dulu apa sih autisme itu gitu, karena autisme ini kan masih istilah yang sangat awam dan belum terjelaskan dengan baik. Nah, saya sendiri waktu itu mengenal autisme pertama pada saat kenal dengan seorang dokter ya, yang kebetulan waktu itu bersahabat karena sama-sama dokternya juga pengajar. Beliau cerita tentang anaknya, dan kebetulan waktu itu ya saya sudah berkecimpung tentang dunia anak, tapi saya masih belum paham tentang autis. Nah, bercerita tentang anaknya, ya bercerita tentang gejala anaknya, dan sampai bercerita pada akhirnya anaknya itu mengikuti pengobatan di sana dan katanya ini autis. Dan sejak saat itu saya mulai tertarik untuk setidaknya mengetahui, karena prinsip saya walaupun saya bukan backgroundnya di spesialis anak, saya selalu berharap bahwa diri saya bisa belajar apapun, karena kalau kita melihat para ilmuwan dulu tanpa punya guru, mereka bisa jadi ilmuwan secara, karena kita punya kepedulian dengan itu ya. Ya, secara otodidak ya, tanpa ada guru. Apalagi kita sekarang banyak guru, banyak kursus, banyak sekolah, kemudian banyak juga buku-buku, internet, semuanya melimpah informasi. Banyak sarana dan fasilitas yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian saya minta pada Tuhan, waktu itu Tuhan, saya ingin belajar nih satu ilmu baru, setidaknya lebih tahu kalau ditanya tentang autisme. Nah, tiba-tiba Tuhan kirim satu buku kepada saya, buku yang ditulis oleh Karin Surusi, orang Amerika waktu itu. Judulnya adalah Untukmu Segalanya, diterbitkan oleh Kanita ya.
Kanita. Kemudian judul aslinya sih sebenarnya adalah A Mother Story of Research and Recovery. Jadi cerita seorang ibu tentang mengatasi masalah anaknya. Ya. Nah, kemudian saya baca buku ini, ya bukunya menarik sekali, disajikan dalam bentuk cerita novel. Seorang ibu yang mendapati anaknya kejang-kejang, kemudian mengalami panas tinggi, step begitu, tanpa tahu sebabnya. Nah, kemudian setelah fase itu, anaknya mengalami gejala-gejala yang kemudian oleh para ahli di Amerika dinyatakan sebagai autisme. Dan pada saat anaknya dinyatakan mengidap atau mengalami autisme, ibu ini berkata, saya bersyukur sekali pada Tuhan. Nah, inilah yang membuat saya menitikkan air mata. Kenapa? Karena setidaknya apa yang dialami oleh anak saya ada namanya gitu. Jadi untuk bisa tahu namanya saja dia sudah bersyukur. Satu, terus yang kedua, saya bersyukur pada Tuhan setidaknya ada orang yang mengenali ini gejala apa gitu, karena saya sendiri sudah hopeless, panik dan tidak tahu gitu. Nah, ini terjadi tahun 90-an, Mbak. Nah, akhirnya si Ibu Karen Serosi ini mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya untuk mencari tahu tentang autisme ya, yang dialami oleh anaknya tersebut. Dibantu oleh suaminya tercinta yang kebetulan juga ahli kimia, Mbak. Yeah. Jadi dia bisa membantu dalam banyak hal kesulitan istrinya. Sampai akhirnya dia menjadi pembicara tentang autisme keliling Amerika. Okay. Nah, dari situlah dia akhirnya menulis buku, sharing kepada kita tentang apa yang dia ketahui seputar autisme. Dan hari ini saya juga berkeinginan untuk men-sharing informasi ini supaya kita punya perspektif yang tepat pada saat kita melihat autisme. Jadi tidak hanya sembarang klaim atau labeling terhadap setiap anak autis. Kenapa? Karena ternyata beberapa anak yang datang ke tempat kami, misalnya sekitar 10, itu yang sesungguhnya terkena autis, benar-benar autis itu hanya sekitar 1-3 anak. Jadi 7 di antara lainnya itu sebenarnya adalah bukan autis, hanya memang agak mirip gejala autis. Nah, jadi kalau seandainya 7 ini bukan autis, lantas harus ditreatmentnya seperti apa? Apakah juga seperti treatment autis? Nah, kemudian autis sendiri itu juga masih sangat bias dan rancu. Sebentar-sebentar dan sedikit-sedikit orang menggunakan istilah autis untuk anak-anak yang kelihatan agak berbeda dari anak lainnya. Padahal kita harus jeli melihat perbedaan. Apakah perbedaan ini emang mengarah ke autis atau bukan? Begitu, jangan kita pukul rata bahwa semua anak yang berbeda dari anak yang satu yang normal maka disebut autis. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi kita memang perlu juga ya mencari informasi dan menggali informasi sehingga kita tidak salah ya dalam hal melihat dan juga katakanlah tadi ingin tahu sebetulnya ada apa dengan anak kita ya. Iya, betul. Nah, dari ceritanya Bu Karen Serosi ini, dia bercerita bahwa awalnya anaknya biasa-biasa saja ya, normal, aktif, tidak ada keluhan sama sekali. Nah, satu ketika anak ini mengikuti program imunisasi MMR ya. Di sini ditulis dalam bukunya. Nah, pada saat kemarin imunisasi, malamnya anaknya itu demam berat sampai panas tinggi, kejang-kejang, step, dan setelah itu dia bawa ke rumah sakit, unit gawat darurat. Di sana dilakukan proses tindakan dan setelah kejadian itulah anaknya mengalami kelainan losing contact ya, kehilangan kontak atau disorder attention yang biasanya misalnya kalau dipanggil nengok, ini sama sekali tidak nengok. Dan nanti kita akan ulas ya ciri-cirinya seperti apa. Tapi awalnya dari sana dia bercerita, walaupun pada saat beliau sudah menjadi pembicara tentang autisme di Amerika mengatakan bahwa tidak serta-merta anak yang diimunisasi MMR itu terkena autis. Tapi anak saya itu pemicunya adalah imunisasi
MMR itu tadi. Nah, jadi dari sanalah Bu Karin mungkin berpesan kepada kita untuk lebih berhati-hati. Dan saya dengar katanya imunisasi itu pun mulai ditinjau ulang di sana, begitu Mbak Nancy. Oke, kita belajar dari pengalaman Ibu Karin tadi bahwa bagaimana kita tadi menyikapi ketika anak kita tadi memiliki sesuatu yang mungkin berbeda dari biasanya. Nah, ini perlu juga pemahaman yang lebih mendalam, dan yang saya tadi cukup tadi salut terhadap Bu Karin sendiri bahwa beliau tidak langsung ciut begitu tetapi beliau malah tentunya berterima kasih karena beliau juga jadi tahu akan sesuatu dan akhirnya mau belajar juga tentang sesuatu, bagaimana menyikapi anaknya yang dikatakan tadi autis ya. Dan bagaimana sebenarnya kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus dan apa saja sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan oleh para orang tua, dan nanti kita juga akan diskusi tentang anak otak kanan ya. Nah, ini di mana mungkin letak perbedaannya selepas informasi berikut, dan pastikan kuis kami juga bisa Anda jawab tentang berapa lama program Indonesian Strong From Home ini kami tayangkan. Anda bisa kirimkan jawabannya dalam bentuk jawaban Anda dalam SMS center kami di 0812 11 12 959. Jangan lupa Anda cantumkan nama dan juga kota tempat tinggal Anda dan jawaban Anda. Kami akan segera kembali selepas informasi berikut ini. Tumben-tumbennya Mas Putra gini kita berdua nih yang di-shoot. Oh iya. Ini program ini diliput oleh Telios TV. Betul. Jadi kalau ada yang ketinggalan atau ada yang mau sharing, itu bisa langsung ke teliostv.com ya kalau nggak salah alamatnya. Jadi ini internet TV ya. Betul ya? Oh, telios.tv. Telios.tv. Ya, kalau misalnya lupa nanti search aja di Google. Telios Ayah Edi, itu langsung keluar semua. Bisa nongol langsung ya. Ayah, tadi kita lanjut lagi dengan tema kita autisme versus anak otak kanan ya. Nah, ini ketika kita tadi sudah menggali informasi dan mencari data-data lengkap tentang seperti apa sih autisme itu. Nah, kalau memang anak kita bukan berkebutuhan khusus, nah ini orang tua kan juga perlu menyikapinya dengan hal-hal yang lebih positif. Nah, bagaimana kalau memang dinyatakan seperti itu berkebutuhan khusus? Apa pula yang mungkin orang tua juga perlu tadi persiapkan? Ya, yang pertama sebenarnya saya ingin mengulas dulu sisi autisme supaya kita para orang tua, guru, pendidik itu tidak dengan serta-merta mudah mengatakan seorang anak itu autis begitu. Jadi saya belajar dari dua narasumber tadi ya, dari rekan saya yang menterapi anaknya di Amerika dan dari Karen Sorosey sendiri yang menulis buku secara lengkap. Beliau menjelaskan bahwa akhirnya berdua dengan Alan suaminya itu mencari tahu bagaimana dan apa penyebabnya. Sampai suatu ketika akhirnya dia mendapat sebuah kesimpulan. Walaupun ini masih kesimpulan sifatnya kemungkinan, itu berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Alan suaminya. Alan itu menurut Karen adalah seorang yang jenius, otak kanan. Jadi sebenarnya pertama anaknya Miles, nama anaknya Miles ya, ibunya Karen, ayahnya namanya Alan. Sebenarnya Miles ini menuruni sifat-sifat atau kecerdasan yang dibawa oleh Alan, yakni dominan otak kanan. Jadi waktu kecilnya ada beberapa kemiripan dengan ayahnya, dan ternyata menurut Karen ayahnya ini jenius. Gitu. Kalau sudah bicara ilmu pengetahuan itu luar biasa, apa yang dia tidak tahu. Tapi justru kadang-kadang naruh tempat baju nggak tahu gitu. Jadi hal-hal kecil justru yang remeh-temeh di rumah tangga dia nggak bisa lakukan itu, perlu dibantu oleh istrinya. Kadang-kadang kikuk, canggung dan sebagainya. Ketemu orang pun terlalu serius, nggak bisa basa-basi. Nah, itu sisi lain suaminya Alan. Nah, ini sepertinya dulu waktu sebelum terkena serangan ini anaknya mirip seperti ayahnya. Nah, kemudian setelah tragedi yang terjadi pada anaknya tersebut, muncullah ciri-ciri baru ya. Nah, ini ciri-ciri ini kita bisa catat mungkin supaya kita tahu seperti apa sih persisnya kalau autis itu. Yang pertama adalah anaknya Miles ini kalau setelah tragedi tadi menjadi tidak ada kontak dengan lingkungan.
Jadi pertama itu yang kelihatan adalah losing contact. Kalau dipanggil dia nggak nengok gitu. Bahkan kalau disentuh pun dia tidak tertarik gitu. Tidak bereaksi gitu ya. Tidak bereaksi. Dan salah satu hal yang hilang dari Miles itu adalah ingin tahu, rasa ingin tahu dan peduli atau menunjuk sesuatu. Kalau anak-anak Miles waktu itu 18 bulan ya waktu terkena serangan ini. Sebelumnya dia suka menunjuk, tanya apa itu mami, apa ini mami. Makanya yang membuat dia nangis itu adalah dulu Miles begitu rasa ingin tahunya besar, tertariknya sangat tinggi, dan dia selalu menunjuk ini, menunjuk itu untuk ditanya. Nah sejak saat itu hilang. Nah dia seolah-olah tidak merasa ada orang lain di ruangan itu, dia merasa ada dirinya sendiri. Nah kemudian biasanya dia menjadi sangat penakut, jadi takut yang sangat berlebihan. Kemudian kalau dia melihat satu benda itu sangat lama sekali, ya diperhatikan sangat lama itu, tapi dia perhatikan betul gitu, dia tangkap betul. Nah kemudian kalau berjalan dan berdiri itu tidak tegak lurus, jadi seperti agak sempoyongan gitu ya. Jadi kalau ibunya menyebutnya sambil bercanda, Mael kamu lagi ada di bulan ya nak gitu. Jadi kena gravitasi, pengaruh gravitasi. Ya berusaha menghibur diri sebenarnya ibunya ini. Nah kemudian anak ini menjadi punya kepekaan indrawi yang berlebihan. Misalnya tidak bisa mendengar suara sedikit keras, dia akan sangat terasa sakit begitu ya. Atau mungkin ada lagi yang di wilayah kulit, kalau disentuh dia merasa kayak entah kebakar atau apa begitu. Seperti itu disebut kepekaan indrawi yang berlebihan. Kadang-kadang ada yang suka tertawa terus gitu. Atau yang merasa takut terus gitu. Jadi salah satunya muncul. Yang juga terjadi pada Miles ini adalah kalau ditatap dia tidak tatap balik. Jadi dia lari-lari begitu. Jadi kehilangan kontak mata terhadap tatapan. Kemudian dia mengalami kesulitan berkomunikasi dan berbahasa terutama. Berbahasa. Jadi hilang kemampuan berbahasanya yang sebelumnya ada. Dan yang juga perlu dicatat adalah apabila dia salah makan makanan tertentu, maka gejala ini menjadi semakin parah. Nah ini yang kita akan jelaskan nanti kemudian. Oke, banyak sekali ya tentunya yang perlu kita cermati ya, dan perlu ketelitian ya untuk bisa tahu apakah sebetulnya anak kita mengalami kebutuhan khusus atau tidak ya. Jadi tidak serta-merta juga ya kita bisa melabeling seperti itu ya. Oke, kita juga mau ucapkan terima kasih lagi untuk Anda yang sudah tadi ikutan kuis kita tentang berapa lama program Indonesian Strong From Home ini kita tayangkan, dan beragam jawaban yang masuk ya Ayah. Dan nanti di akhir acara Ayah akan menghadiahkan satu buku. Ini merupakan buku ke-7 dari Ayah tentang membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Terima kasih untuk Sigit Anggriawan di Makassar, dan program ini ternyata sudah berlangsung sejak 2010 menurut beliau. Lalu Pak Tovan di Makassar 5 tahun, Bobby di Sidoarjo menyampaikan 6 tahun program ini. Dan juga dari Septi di Tangerang, setahu saya program ini sudah 4 tahun. Lalu ada Eni Erawati Saragi di Medan, sudah berjalan 3 tahun, 2010-2012 katanya. Lalu juga Nizarwan di Jakarta, jawabannya 6 tahun. Dan sementara untuk Edi Syahan di Jakarta, ini menjawab program ini sejak minggu pertama bulan Januari tahun 2006. Waduh Ayah, tepat. Ini sekali ya, lengkap sekali. Minggu pertama bulan Januari 2006, tepatnya sudah 6 tahun 8 bulan. Lalu Zilviah di Jakarta, jawabannya 5 tahun. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya selepas informasi berikut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home sesaat lagi akan segera kembali. Tentang autisme versus anak otak kanan masih kita ulas bersama Ayah Edi, dan ini sudah hampir 1 jam.
Dan nanti kita juga pastinya akan juga mengulik tentang bagaimana sebenarnya kita memahami apa beda dari anak autisme dan juga anak otak kanan ya. Tadi ada beberapa ciri yang Ayah sebutkan, yaitu ciri-ciri baru dari autisme. Itu beberapanya adalah losing contact dengan lingkungan, lalu juga hilangnya rasa peduli dan ingin tahu, dan merasa hanya ada dirinya sendiri, dan rasa takut yang berlebihan. Lalu ketika mungkin berinteraksi dengan sesuatu, memperhatikan sesuatu, itu butuh waktu ya. Jadi cukup lama begitu. Dan ada beberapa di antaranya yang juga cukup menonjol, itu tidak bisa mendengar suara yang keras. Lalu ada kepekaan indrawi tadi ya. Jadi memang lebih sensitif dan lebih peka jadinya. Baik, Nana, ini masih kita buka kesempatan untuk Anda yang juga ingin diskusi tema kita. Silahkan, karena line telepon maupun SMS kami buka untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin menjawab kuis berapa lama program Indonesian Strong From Home ini kita hadirkan dan kita tayangkan di Smart FM, ini jawabannya bisa Anda kirimkan melalui SMS antar saja di 0812 11 12 959. Jangan lupa sebut nama dan juga kota tempat tinggal Anda. Kita ada telepon ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam, Bapak dari siapa, di mana Pak? Edi Siahaan di Jakarta. Pak Edi, oke, silakan Pak Edi. Ya, selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Edi, silakan. Ya, terima kasih banyak nih pencerahan selama ini secara umum ke Smart FM Team ya, manajemen. Saya sangat senang ini Pak, banyak pembicara-pembicara yang mengedukasi kita secara umum maupun personal. Ya. Terima kasih Pak Edi. Mohon doanya Pak Edi biar kita diberikan kesehatan. Terima kasih bila dapat manfaatnya. Silakan Pak. Betul, secara khusus Ayah Edi juga saya sebenarnya kalau mau jujur ikut acara ini saya baru semenjak 2008 lah saya ikut sebagai stay tune terus di Smart FM, jadi banyak yang mengedukasi. Walaupun ada pertanyaan tadi saya dapat dari websitenya, saya bisa jawab ada di situ, itu karena saya sering baca di situ tapi nggak hafal. Cuman kalau stay tune saya baru sejak belakangan ini, 3 tahun belakangan ini atau 4 tahun belakangan. Ya, oke, luar biasa Pak. Gini, Heidi, kebetulan anak saya yang pertama itu umurnya sudah 13 tahun. Yeah. Itu dulu didiagnosa sebagai ADHD ya, ADHD. Yeah. Nah, pertanyaan saya adalah ketika itu ada psikolog di beberapa rumah sakit di Jakarta, saya waktu itu bawa beberapa rumah sakit. Yeah. Tidak ada yang menyebutkan autis, hanya tapi kalau saya baca-baca banyak buku termasuk keterangan-keterangan, memang saya tidak bisa pastikan apa tidak ada autis. Yang faktanya adalah anak saya sekarang berbicara kurang tepat, jadi boleh dibilang tidak 100%, dan memang ADHD, keterlambatan mental, tidak sepintar dengan anak-anak seusianya. Okay. Nah, pertanyaan saya, Ayah Hedi, apakah masih bisa disempurnakan ini anak saya yang saya bilang pertama kurang pintar, secara IQ juga saya bawa tes IQ juga. Kurang pintar seperti apa contohnya Pak? Mungkin bisa lebih spesifik Pak. Lambat Pak, lambat. Dalam hal apa? Menghitung lambat. Lambat menghitung. Membaca, menggabungkan kata-kata lambat, harus mempelajari sesuatu juga harus berulang-ulang. Iya. Memorinya sangat minim. Kalau menurut saya minim karena ya itu tadi lupa dia. Jadi kalau kelebihannya apa Pak? Dia ingat sesuatu misalnya kalau pergi ke satu tempat dia ingat. Oh iya, betul. Kalau dia ingat semua yang sudah kita suruh, misalnya saya bilang sepatumu di sini, akan taruh di situ terus. Berarti daya ingatnya sebenarnya kuat ya Pak ya? Untuk hal tertentu makanya saya jadi Jadi memorinya bukan rendah berarti ya? Iya, dalam hal tertentu, dalam hal pelajarannya tadi dia lupa, misalnya kalau menuliskan nama sampai hari ini pun dia harus melihat contohnya untuk menuliskan nama. Baik. Jadi saya pikir saya kurang mengerti, ada beberapa hal tidak bisa generalisir itunya. Apapun yang saya menurut saya duga terhadap dia tidak bisa digeneralisir. Jadi misalnya tadi benar dalam satu hal dia lupa, satu hal yang lain dia ingat. Misalnya sandal itu atau sepatu, pakaian itu harus rapi dia. Sementara mungkin adiknya nggak rapi, dia
nggak boleh dekat pintu, harus ada sepatu. Dia begitu bagus gitu. Baik. Iya. Dalam hal pelajarannya itu dia untuk pengetahuan begitu. Jadi apakah ini bisa katakanlah tadi ini Pak ya menjadi lebih baik begitu ya? Mungkin bagaimana caranya ya? Iya. Baik, Pak Edi Syahaan, terima kasih Pak. Terima kasih. Interaksinya nanti kita akan coba diskusikan. Sayang sekali saya sudah dikasih tanda oleh Mas Yani. Kita akan lewatkan dulu beberapa informasi berikut. Nanti kita akan berikan jawaban selengkapnya untuk Pak Edi dan beberapa pertanyaan yang juga masuk melalui SMS Center. Sebelumnya masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Ya, 1 jam sudah kita lalui. Indonesian Strong from Home masih kita hadirkan kembali di 1 jam berikutnya. Ayah Edi juga masih hadir untuk kita. Dan kita masih diskusi tentang autisme versus anak otak kanan. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik ya dari Pak Edi Syahaan. Nah, beliau juga ingin tahu bagaimana menyikapi anak beliau. Anak pertama beliau yang sudah usianya 13 tahun dan pernah didiagnosa ADHD. Nah, ini gimana ya kita melihat beberapa ciri-cirinya, lalu juga tadi melihat hal-hal yang lain juga, sehingga mungkin tidak langsung pada diagnosa yang seperti itu dimaksudkan. Ya baik, Pak Syahaan. Jadi saya sejak baca bukunya Karen Serosi ya tahun 9 berapa ini saya lupa. Nah, saya mulai tertarik ya untuk terus mencari tahu sampai akhirnya saya pelajari juga sebuah film yang judulnya Rain Man ya. Yang bercerita tentang fenomena Savan. Savan itu adalah mirip autis ya, mirip autis tapi dia cenderung otak kanan. Nah, sekarang apa sih autis, apa sih otak kanan? Nah, kalau autis itu ternyata dari apa yang diketahui dibongkar oleh Ibu Karen Serosi bersama suaminya, ternyata itu adalah sebuah kelainan dalam sistem pencernaan. Jadi bukan di otak ya, sistem pencernaan. Jadi waktu itu dalam proses imunisasinya diduga bahwa dia menyerang sistem kekebalan tubuh yang berhubungan dengan proses pencernaan. Nah, sehingga apabila seorang anak yang menurut Ibu Karen didiagnosis sebagai autis, apabila dia salah makan, maka sistem pencernaannya itu akan mengubah zat makanan tersebut menjadi semacam zat narkotik atau aditif. Nah, pada saat itu terjadi, maka si anak akan mengalami yang namanya stimming. Stimming itu gerakan berulang-ulang. Jadi kalau ngangguk, kalau geleng, kalau tangannya bergoyang. Sebenarnya stimming ini juga dialami oleh orang-orang yang tidak autis. Nah, guna stimming ini adalah untuk mengeluarkan sebuah zat yang namanya serotonin di otak, namanya zat penenang. Nah, apabila kita dalam keadaan tegang, biasanya secara otomatis kita akan stimming. Stimming itu goyangin kaki itu loh Mbak, deg-deg kayak penjahit gitu ya. Goyang kaki atau kadang-kadang tangan tek. Nah, itu namanya stimming, gerakan berulang. Nah, pada manusia normal juga terjadi stimming karena ini adalah proses ilmiah untuk mengurangi tingkat ketegangan. Jadi setiap manusia dalam keadaan tegang dia akan mengeluarkan atau mengarah kepada melakukan gerakan stimming. Hanya pada anak autis stimmingnya ini out of contact. Jadi stimmingnya itu tidak berhenti dan dia tidak bisa dihentikan gitu. Nah, tapi diketahui bahwa apabila anak-anak ini tidak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut ya, atau yang memicu terjadinya stimming itu, maka gejala-gejala autisnya itu berkurang dan itu bisa sembuh gitu, bahkan mendekati tingkat 100%. Menurut Ibu Karen seperti itu. Dan menurut penjelasan kawan saya juga yang anaknya terapi di Amerika, di sana itu setelah ketahuan autis yang dilatih adalah pengenalan makanan, diet makanan plus sama daftar makanan yang dihindari. Nah, kemudian belakangan ini lebih spesifik lagi, makanan-makanan yang memicu autis itu adalah makanan yang berhubungan dengan protein susu dan protein gandum. Oh, oke. Ya,
glutein sama lutein ya. Satu lagi apa gitu, kasein dan glutein. Nah, ini sedikit atau sekecil apapun jumlahnya itu bisa memicu stimming pada anak-anak yang didiagnosis autis gitu. Jadi pada saat kawan saya cerita anaknya ini menghafal list makanan, kemudian dia melakukan diet ketat terhadap itu, ya dia bisa seperti anak normal biasa gitu. Pada akhirnya kembali lagi seperti anak normal. Nah, itulah yang saya pahami atau yang kita pahami dari penjelasan dua tokoh yang anaknya mengalami autis. Oke, jadi kalau tadi katakanlah dari pengalaman Pak Edi Syahaan sendiri memang perlu juga ya berdiskusi dengan orang-orang yang memang tentunya tahu dan paham betul ya. Ya, ini harus jelas dulu begitu. Nah, jadi kalau saya misalnya ditanya tentang apakah anak saya autis atau tidak, ya biasanya saya bilang susunya minum susu apa? Apakah susu sapi atau tidak? Kemudian coba saja minum susu sapi, apa ada efek atau tidak. Jadi kalau misalnya diberi minum susu sapi, dia tidak stimming, ya itu kemungkinan besar bukan autis. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu sebabnya apa. Nah, karena kita nggak tahu, jadi disebutnya autis saja deh. Gitu. Jadi autis ini kadang-kadang juga mewakili ketidaktahuan kita untuk menyebut ini gejala apa gitu. Nah, disitulah rancunya. Pada akhirnya autis itu jadi rancu gitu. Padahal autis sendiri menurut Bu Kerin di Amerika itu adalah khusus untuk yang stimming yang berhubungan dengan dua makanan tadi. Gitu. Jadi mungkin pola makan dan pencernaannya ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih lanjut, ternyata kalau bukan autis apa dong kan gitu ya. Nah, ternyata tahun 1981 Pak, itu seorang ilmuwan dapat hadiah Nobel ya, namanya Roger Sperry. Beliaulah yang pertama kali membuka wacana dunia bahwa ternyata otak kita yang bagian atas yang disebut sebagai neokorteks itu terdiri dari belahan kiri dan kanan. Dan beliaulah yang mencetuskan bahwa belahan kiri itu berbeda dengan belahan kanan. Kemudian belahan kiri dan belahan kanan itu mempunyai fungsi yang bertolak belakang. Jadi bertolak belakang ya Mbak. Nah, kemudian belakangan lagi diketahui zamannya Jeffrey Fred and Laurie Parsons yang bukunya sering saya sebutkan, yakni Right Brain. Dia menceritakan bahwa ternyata anak-anak itu ada yang lebih dominan reaksinya otak kanan, ada yang lebih dominan reaksinya otak kiri, ada yang berimbang. Nah, pada saat anak-anak ini secara konsisten bereaksi dominan lebih otak kanan daripada otak kirinya, maka dia mengalami ciri-ciri yang mirip autis, tapi bukan autis. Melainkan adalah karena dominan otak kanan, maka dia memiliki kelemahan dari sisi otak kiri. Nah, inilah akhirnya yang menjelaskan kenapa ada fenomena ADHD, ADD dan sebagainya. Itu bukan sebuah kelainan yang sifatnya berkebutuhan khusus, tapi itu adalah kelainan yang normal yang tidak diketahui oleh umum. Kenapa? Karena contoh anak yang seperti anak Pak Syahaan ini adalah tokoh-tokoh jenius dunia ternyata. Mulai pertama kali ditemukan itu orangnya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian habis Leonardo diketahui lagi Vincent van Gogh. Pelukis dunia yang harga lukisannya itu 1 miliar ke atas. Kemudian diketahui lagi belakangan Thomas Alva Edison. Itu juga ADHD. Kemudian diketahui lagi belakangan itu adalah Albert Einstein. Nah, lantas kalau memang dia jenius ya, kenapa waktu kecilnya itu dikatakan bodoh, lambat, susah diajari, kalau baca sering ketinggalan huruf atau terbalik-balik. Nah, disinilah yang kita perlu pahami bahwa pada saat kita melihat anak kita harus melihat bahwa sistem kendali tubuhnya itu dikendalikan oleh otak. Nah, pada saat dia bereaksi setiap hari, kita harus mengukur kira-kira ciri-ciri yang dimunculkan seperti apa. Kalau ciri-cirinya yang dimunculkan itu sejak kecil dia sudah pandai berbahasa.
Kemudian sejak kecil dia kalau bicara itu runtut, jelas sekali, kita bisa pahami. Kemudian sejak kecil dia kalau diajari angka itu cepat paham. Sejak kecil kalau dilatih baca itu cepat mengerti. Itu artinya anak kita memiliki dominasi otak kiri. Jadi otak kirinya lebih dominan dalam hal belajar. Yeah. Tapi kalau misalnya menunjukkan hal-hal yang berkebalikan dengan tadi, satu, kalau diajari seperti Pak Siaan tadi bilang bahwa lama sekali. Kemudian kalau diajari menghitung lambat, kalau diajari ini lambat dan sebagainya. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan otaknya yang lambat, tapi cara mengajarinya yang keliru. Oh, yang belum tepat gitu. Belum ya, sesuai tepat. Kebutuhannya ya. Menurut Jeffrey Fred, berdasarkan penelitian dia, otak kanan itu memiliki ciri-ciri utama adalah imajinasi gambar bunyi. Ya, imajinasi gambar bunyi. Jadi anak-anak yang otak kanan ini bisa belajar hitung-hitungan kalau ada contoh gambar konkret. Ya. Melalui contoh-contoh konkret imajinasi. Jadi kalau 1 ditambah 1 menggunakan angka 1 ditambah angka 1, dia nggak akan paham. Tapi kalau misalnya kita menggunakan analogi satu buah apel digabungkan dengan apel lainnya, disuruh bayangkan matanya terpejam, dibayangkan di kepalanya, dia cepat hafal, dia cepat bisa. Jadi kembali kepada metodologi juga ya pembelajaran. Metodologi ini menentukan. Metodologi sangat menentukan. Dulu waktu Thomas Edison kelas 1 SD baru 3 bulan bersekolah, dia nggak bisa pahami itu simbol-simbol. Karena simbol itu adalah dominasi kerja otak kiri. Sedangkan Thomas Edison itu lebih dominan otak kanan. Nah, sekolah kita, sistem pengajaran kita pada anak-anak itu terpaku pada cara belajar anak-anak otak kiri. Jadi yang disebut sebagai akal sehat pun akal sehatnya otak kiri. Nah, kenapa? Karena temuan Roger Sperry tentang right brain itu masih samar-samar masuk ke Indonesia khususnya. Meskipun tahun 90-an ini sudah menjadi perdebatan besar di seluruh dunia dan akhirnya diterima sebagai sebuah fenomena yang normal. Sehingga anak normal itu sekarang nggak cuma satu jenis, banyak jenisnya begitu. Nah, termasuk anaknya Pak Siaan. Nah, tinggal normal yang mana, kemudian berapa tendensi otak kanannya dan bagaimana kita bisa mengajarinya dengan tepat. Oke, Pak Edi Siaan, terima kasih interaksinya. Semoga bisa mendapatkan jawaban dari Ayah Edi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berinteraksi menjawab kuis kita ya. Udah makin banyak aja rupanya nih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Yusuf di Matraman. Tadi jawabannya sudah 10 tahun dan beliau sudah mengikuti acara ini 3 tahun. Anis di Jakarta jawabannya 8 tahun. Lalu Pak Hamzah di Makassar, acara Edi sekarang sudah tahun ke-8. Dari Surya Al-Hadi Kota Jakarta jawabannya 6 tahun. Yang berikut ada Teddy Agus di Tanjung Priok. Ayah, selamat malam Ayah Edi, Bu Nancy. Program Ayah Edi berlangsung sejak bulan April tahun 2005. Jadi sampai dengan saat ini adalah selama 7 tahun 5 bulan. Terima kasih, semoga acara ini tetap berlangsung untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Dan pembicara Ayah Edi juga host Bu Nancy tetap jadi duet di program ini yang selalu soulmate, sehat, baik, bahagia. Amin. Terima kasih Pak Teddy doanya ya. Pak Teddy. Dan juga terima kasih untuk Adi Wijaya di Makassar. Jawabannya minggu pertama Januari 2006, jadi sudah sekitar 6 tahun 8 bulan. Lalu ada Nur Hasan di Surabaya, jawabannya 6 tahun. Lalu juga ada siapa ini? Oh, Dodi di Tasikmalaya, program Ayah Edi sudah 6 tahun. Oke deh, terima kasih jawaban-jawabannya. Nanti tentunya kita akan cari ya siapa yang tentunya berhak mendapatkan buku ini. Tapi bagaimana tentunya nanti penjelasan Ayah Edi tentang hal yang selanjutnya, bagaimana kita memahami anak-anak otak kanan. Nah, ini juga akan kita diskusikan. Anda juga ingin berinteraksi, silakan line telepon maupun SMS masih kami hadirkan untuk Anda selepas tentunya beberapa commercial break berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Kita kembali untuk Anda dan sudah 19 menit dari pukul 21 dan kita sudah sampai di 1 jam yang kedua dari program Indonesian Strong from Home.
Dan alhamdulillah ya responnya juga cukup luar biasa dan tentunya banyak hal yang sudah dirasakan tadi manfaatnya, dan terima kasih tentunya yang mau berbagi. Jadi bukan hanya mendapatkan manfaat sendiri dari apa yang kita ulas ya Ayah setiap 2 jam di program ini, tetapi juga ternyata contohnya Pak Heri tadi di Cilacap dibagikan lagi ke customer, ke pelanggan, ke siapapun yang tentunya merasakan manfaatnya ya dari program ini. Ya, mudah-mudahan ya program ini terus menyebar ya. Seperti itu tentunya kan, karena membangun Indonesia yang kuat ini kan diperlukan bukan hanya dari keluarga ya, tetapi bagaimana kita semuanya bisa bersinergi ya. Dan kita tidak bisa sendiri ya Mbak. Iya, kita saling bergantung satu sama lain. Kita kembali lagi ke tema kita, yaitu tentang autisme versus anak otak kanan. Yang menarik tadi kan dari beberapa pengalaman Ayah dari 10 tahun lebih memberikan konseling. Nah ini kan ditemukan dari 10 anak diduga autis, lalu ternyata hanya 2 atau 3 saja. Nah ini kira-kira bentuk observasinya seperti apa sih Ayah? Sehingga kita tadi tidak serta-merta saja melabeling, dan juga kita akhirnya tahu tindakan yang tepat yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Ya, secara sederhana Ibu Kerin menjelaskan kepada kita. Jadi kenapa referensi Bu Kerin ini saya ambil ya? Karena di buku Bu Kerin itu di-endorse ya oleh seorang Director Autism Research Institute di Amerika. Jadi seorang direktur research Institute Research untuk Autis mengendorse bukunya dan mengatakan bahwa Anda bisa belajar banyak dari buku ini katanya. Namanya Bernard Rimland PhD ya. Jadi kalau kita ingin tes apakah anak kita autis atau tidak, itu sederhana. Yang pertama adalah coba saja kasih sedikit susu, atau kalau tidak ada susu, makanan yang terbuat dari terigu apapun, biskuit, kue. Nah kalau habis diberi makan kemudian mengalami gejala stimming, jadi pengeluaran serotonin yang berlebihan, maka itu bisa dikatakan positif autis. Nah mengenai penyebabnya kita tidak ketahui, tapi Ibu Karen di sini menuliskan ini terjadi setelah anak saya diimunisasi MMR. Jadi bisa jadi pemicunya itu. Nah seperti rokok katanya, ada orang yang perokok tapi tidak kena kanker, tapi banyak yang kena kanker karena merokok, gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, Ayah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Peter di Jakarta ya, Peter M di Jakarta. Selamat malam Ayah Edi dan Mbak Nancy. Selamat malam Pak Peter. Anak saya Jeremy saat ini usia 12 tahun, saat ini sudah kelas 4 SD umum. Diagnosa autis sejak usia 2 tahun dan juga hasil tes lab dia alergi beberapa makanan. Sejak itu dia diet susu sapi, terigu dan beberapa makanan lainnya. Saat ini masih kurang baik dalam hal komunikasi. Untuk pelajaran sekolah, dia kesulitan dengan pelajaran matematika berbentuk soal cerita, tetapi sangat bagus untuk soal hitungan. Juga secara memori, saya lihat anak saya ini sangat bagus karena dia bisa ingat nama-nama hari dan tanggal di kalender ya, hingga 5 tahun. Nah, saya minta saran Ayah Edi bagaimana saya bisa menemukan kekuatan atau talent khusus yang bisa saya kembangkan dari anak saya Jeremy. Sebelum kita jawab, sudah ada penelpon? Kita sekaligus juga menyapa dulu penelpon berikutnya. Selamat malam. Oke, sayang sekali terputus, nanti bisa dicoba kembali. Silakan Ayah, bagaimana nih Pak Peter ya bisa menemukan kekuatan dan talent khusus dari Jeremy? Ya, jadi gini Pak Peter, memang sedikit ada banyak persamaan antara autisme dan otak kanan. Saya mengambil referensi dari Dr. Makoto Shiichida ya, seorang yang akhirnya menjadi pendidik khusus untuk anak-anak otak kanan, dan beliau mempunyai sekolah yang namanya sistem pendidikan berbasiskan pada otak kanan. Dan kebetulan di Jakarta ini sekolahnya sudah ada ya, itu di Jalan Kemang 1 nomor 7A Jakarta Selatan. Dr. Shiichida ini sendiri juga menjadi seperti Ibu Karen Serosi, hanya beliau di Jepang ya, keliling. Dari 2 referensi ini saya belajar bahwa ada kemiripan antara anak autis dengan anak otak kanan. Nah, dimungkinkan menurut Ibu Corin adalah pada saat terjadi proses kelainan yang disebut autis tadi, itu mengarah kepada yang pertama, memang si anak sendiri sudah punya potensi otak kanan kuat.
Ya. Jadi potensi otak kanan kuat sudah ada gitu. Seperti anaknya Bu Kerin ini nurun dari ayahnya gitu. Hanya ayahnya tidak terpicu oleh kejadian tadi sehingga masih punya kontak normal. Artinya apa? Otak kanannya yang sudah kuat ini masih bisa berkoordinasi dengan otak kiri. Nah, kita perlu ketahui bahwa ternyata otak kanan dan otak kiri itu bekerja sama ya untuk bisa menghasilkan keseimbangan. Jadi tidak ada yang namanya kerja otak itu sendirian normally. Nah, begitu juga anak-anak yang otak dominannya kanan, dia tetap walaupun dominannya kanan, dia tetap bekerja sama dengan otak kiri. Nah, otak kiri ini adalah sifatnya logik, kemudian koordinatif ya, manage gitu. Jadi kalau misalnya otak kirinya masih bisa bekerja sama dengan baik, maka terjadi keseimbangan. Hanya saja anak otak kanan itu memiliki kelebihan dalam hal ide-ide kreatif, imajinatif, gambar, visualisasi. Nah, tapi dia masih bisa berkoordinasi dengan otak kiri. Berkaitan dengan anaknya Pak Peter, nah kelihatannya anak Bapak ini masih bisa berkoordinasi dengan otak kiri, jadi tidak losing contact sama sekali seperti yang dialami kasusnya Miles atau anaknya Bu Kerin. Nah, kalau dalam hal ini penjelasan yang paling baik diberikan adalah yang ditulis oleh Jeffrey Fred dan Laurie Parson dalam bukunya yang berjudul Right Brain Child in the Left Brain World, atau anak otak kanan di dunia yang berotak kiri. Nah, kalau di Indonesia itu bukunya diterjemahkan oleh Karisma Publishing ya. Itu hanya ada di toko buku Karisma. Tapi kalau misalnya Bapak berkenan mencari di Amazon.com juga ada, penulisnya adalah Jeffrey Fred dan Laurie Parson. Right Brain Child in the Left Brain World. Nah, ini juga untuk Pak Siahaan tadi ya. Ya, Pak Siahaan ya, kalau nggak salah, betul ya. Pak Siahaan juga perlu memiliki buku ini karena Jeffrey Fred adalah anak yang otak kanan dominan dan dia banyak mengalami masalah di sekolah, dikatakan lambat, ini dan sebagainya, sampai akhirnya dia menemukan, dia mempelajari dari tokoh-tokoh otak kanan bahwa memang otak kanan itu cara belajarnya beda dengan otak kiri. Dia sistemnya merekam gambar dulu, perlu waktu lama dulu, baru pada akhirnya dia menyimpan semua memori dan dia gunakan. Jadi kalau dalam sejarah Einstein itu kelas 1 SD bermasalah, kemudian SMP bermasalah, SMA bermasalah. Kenapa dia dinyatakan bermasalah? Karena mungkin gurunya menilai dia dengan otak kiri, sementara dia belajar dengan otak kanan. Pada masa SD, SMP, sampai SMA inilah Einstein merekam semua rumus-rumus, merekam semua informasi pengetahuan. Dan pada saat kuliahlah itu diolah dengan sangat baik, sehingga Einstein itu jenius pada saat dia mulai kuliah. Begitupun yang terjadi pada Bill Gates ya. Bill Gates itu sampai disebut namanya sindrom Bill Gates Asperger syndrome ya. Sama juga kira-kira seperti itu. Jadi kita patut sadari bahwa justru bukan anaknya yang kita persalahkan atau diterapi, tapi orang tuanya yang belajar bagaimana sih otak kanan ini merekam, merecord, dan belajar. Dan cara-cara itu dituangkan dengan detail oleh Jeffrey Fred dalam bukunya tadi. Dia mereverse kepada ahli-ahli sebelumnya termasuk Albert Einstein. Oke, semakin lengkap ini jawabannya ya. Semakin banyak juga informasi yang kita dapatkan. Selepas informasi berikut, dan pastikan Anda tetap bersama kami karena Ayah Edi masih akan mengulas tentang autisme versus anak otak kanan. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Terima kasih smart listener untuk Anda yang tetap setia bersama kami, dan ini ada beberapa pertanyaan juga yang ingin kita diskusikan seputar autis dan juga versus otak kanan yang jadi tema kita malam ini. Yang pertama saya mau baca dari Bu Haryuni di Cibinong. Ini beliau bilang, saya pernah baca di blog Ayah nih tentang teknik mengetahui dominan otak kanan atau kiri dengan cara menyatukan dua tangan seperti memohon.
Lalu lihat ibu jari mana yang ada di atas. Nah, apakah itu cukup akurat? Karena anak saya ternyata ibu jari kanannya lebih nyaman di atas, Ayah. Tapi kok sifatnya tidak seperti anak dominan otak kanan ya? Dari Bu Tia Heryuni di Cibinong. Ya, begini Bu, itu hanya menguji kecenderungan ya. Jadi menurut Roger Sperry, otak kanan itu mengendalikan bagian kiri. Otak kiri mengendalikan bagian kanan. Jadi kalau tangan kanan kita bergerak ke atas, itu yang mengendalikan otak kiri. Kalau tangan kiri kita bergerak ke atas, yang mengendalikan otak kanan. Makanya kalau kita ingin tahu apakah anak kita lebih dominan otak kiri atau otak kanan, kita lihat kecenderungan kesehariannya seperti apa. Nah, salah satu kecenderungannya adalah dia lebih suka menggunakan tangan kiri untuk menulis, untuk mengambil, untuk apapun. Nah, kemudian yang lain-lain lagi, misalnya kalau kita orang dewasa ya, ingin tahu apakah kita cenderung dominan kiri atau kanan, salah satunya pakai ibu jari tadi. Memang ibu jari tidak akurat. Kenapa? Karena bisa jadi kecenderungan asli kita itu sudah diintervensi pada saat kita dulu kecil oleh pola didik kita yang awam. Misalnya begini ya, anak kita seperti anak saya Dimas itu sangat kanan, makanya dia sangat kuat sekali tangan kirinya. Nah, tapi kita kan punya budaya, punya culture katanya tangan kiri itu tangan kurang baik atau kurang sopan atau tangan apalah begitu. Tangan kanan tangan manis gitu ya. Tangan kanan tangan manis ya. Kiri kurang manis gitu. Iya, dan sebagainya. Kemudian akhirnya anak-anak itu dilatih, ayo salamannya pakai tangan kanan, ayo nulisnya pakai tangan kanan, ayo ininya pakai tangan kanan. Nah, sehingga otaknya agak bingung ini. Gitu. Faktor alamiahnya dia terintervensi jadi agak bingung. Nah, kadang-kadang itu yang menyebabkan keaslian kita hilang. Seperti itu. Nah, makanya saya setelah belajar ini tidak lagi mau mengintervensi anak saya. Biarkanlah anugerah alam itu saya pelajari, saya nikmati, saya rasakan, saya pupuk begitu. Supaya dia terus berkembang aslinya seperti apa. Karena itu kan keinginan dari Tuhannya, bukan keinginan saya, bukan keinginan siapapun begitu ya. Anak saya yang nomor 2 itu dominan kanan, ya seperti itu. Nah, kalau untuk dewasa misalnya begini ya. Kalau kita pakai jam tangan ya, untuk laki-laki atau perempuan, jam tangannya itu letaknya di tangan kiri, ya. Nah, itu biasanya yang dominan adalah otak kiri. Kenapa? Karena tangan kiri mengendalikan tangan kanan, ya. Otak kiri, mengendalikan tangan kanan, dan tangan kanan yang dominan ini lebih enak kalau membuka dan memasangkan jam. Ya. Makanya posisinya dia letaknya ada di tangan kiri jamnya. Tapi kalau posisinya jamnya ada di tangan kanan, berarti tangan kirinya dia yang dominan. Memasangkan dan membuka, dia merasa lebih nyaman membuka dengan tangan kiri, memasang dengan tangan kiri. Nah, itu kemungkinan besar otak kanannya yang lebih dominan. Jadi itu membaca kecenderungan demi kecenderungan. Tetapi perlu observasi yang lebih detail lagi. Iya, makanya ya kita perlu melakukan itu. Melakukan hal yang lebih mendalam lagi. Bu Tia, terima kasih. Sudah ada penelpon juga ya yang ingin gabung lagi dengan kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Ibu Nia di Pekanbaru. Ibu Nia Pekanbaru, silakan Ibu. Selamat malam Ayah Hedi. Selamat malam Bu Nia, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ayah benar kabarnya? Ya sehat Bu. Ya gini ya, putra saya nih yang nomor 2 berusia insya Allah nih 15 September nanti 4 tahun. Iya. Seperti yang Ayah bilang itu, dia apa-apa pakai tangan kiri gitu kan. Iya. Makan tangan kiri, kadang nerima pemberian juga tangan kiri gitu. Iya. Itu kadang memberikan pengertian kepada orang tua yang suka bilang tangan kanan kayak gitu. Bagaimana ya? Kadang mereka itu kan belum tahu kalau yang dominannya tangan kiri itu berarti otak kanannya yang dominan kayak gitu kan. Iya. Nah, itu bagaimana supaya memberitahukannya dengan cara yang tidak tersinggung gitu. Oke, ya. Baik, itu saja Bu. Ya. Terima kasih Bu Nia di Pekanbaru. Silakan ya. Ya, seperti yang ditulis oleh bukunya Jeffrey Fred bahwa kita ini hidup di dunia otak kiri. Jadi kanan itu seolah-olah bersalah, keliru, kurang manis,
kurang bagus begitu. Ya, menurut Jeffrey Fred sudah saatnya lah sekarang kita semua mengedukasi masyarakat sejak ditemukannya tahun 1981 oleh Roger Sperry tentang fungsi otak kiri dan otak kanan, dan ada pesan Tuhan melalui otak kiri dan otak kanan. Maka yang saya lakukan di rumah terhadap mertua saya, pertama saya jelaskan, nggak apa-apa Bu, pakai pakai tangan kiri, karena tangan kiri itu menggerakkan tangan kanan, otak kiri itu menggerakkan tangan kanan. Terus saya jelaskan begini, sampai sekarang akhirnya mertua saya sudah bisa menerima. Jadi saya jelaskan juga kalau di luar negeri itu tidak ada tangan baik, tangan buruk, yang ada adalah dominant hand gitu ya. Jadi tangan yang lebih dominan yang mana, kiri atau kanan. Jadi dominan kan tidak berarti buruk ya gitu. Kalau di kita kan ada tangan baik, ada tangan bagus, ada tangan manis, berarti sisanya nggak manis gitu. Pada Tuhan memberikan dua-duanya ya. Iya, setara begitu kira-kira. Jadi memang kita harus sabar menjelaskan itu, dan kalau saya sih dalam batin saya selalu saya tanamkan bahwa ini adalah perbuatan berpahala loh. Setiap ucapan kita, penjelasan kita yang diterima oleh orang secara akal dan dia sadar mengikutinya, ya ini sebuah tabungan pahala buat kita. Ya termasuk misalnya mulai dari mertua saya, orang-orang dekat saya jelaskan. Jadi siapapun yang mencoba mengintervensi anak saya jelaskan, nggak apa-apa tangan kiri, tangan kiri. Bahkan pernah saya dikatakan itu kalau di dalam Islam kan nggak boleh ya. Tapi saya pernah lihat Metro TV menayangkan sebuah kisah sejarah namanya Sultan Kidal dari Tanzania. Kenapa sampai diberi nama Sultan Kidal? Kalau memang Rasul waktu itu melarang menggunakan tangan kidal, gitu. Jadi mungkin ada perlu lebih banyak kita belajar tentang sejarah dan tidak hanya kata dan katanya atau dengar-dengar saja begitu. Itu yang saya sedihkan waktu itu adalah saya tidak berhasil mendapatkan dokumentasi dari Metro TV gitu. Padahal itu sangat valid sekali ya begitu dokumennya. Untuk informasi selengkapnya ya. Iya kira-kira seperti Bu itu. Nia Pekanbaru, terima kasih. Kita lanjut lagi ke penelpon berikut. Masih ada penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Smart FM. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Ibu Sumi dari Bekasi. Ibu Sumi Bekasi, silakan Ibu. Iya, saya mau tanya gini Ayah. Iya Bu. Saya punya anak usia 13 tahun. Iya. Aduh, pokoknya sedih banget ya. Kenapa Gini, Bu? Ayah, orang menganggapnya tuh Abi itu autis gitu. Namanya Abi. Abi. Iya. Iya. Kenapa dianggapnya autis Bu? Iya, karena dari ciri-ciri itu Ayah. Sudah pernah diberi susu sama Ibu? Sampai sekarang dia masih minum susu. Susu sapi? Iya. Terus dia steaming nggak Bu? Goyang-goyang? Iya, justru itu yang membuat dia seperti itu tuh, orang-orang menganggap autis tuh karena ada gerakan-gerakan yang steaming seperti itu Ayah. Kalau minum susu? Saya belum tahu ya. Kalau diberhentiin akan berhenti, kayaknya sama aja dah ya. Tidak sama Bu. Oh gitu ya? Iya, tidak sama. Jadi diet untuk glutein sama kasein ya. Jadi terigu sama susu. Jadi kalau di sistem di luar negeri ya, khususnya yang saya tahu di Amerika, setiap kemasan obat itu mencantumkan non glutein sama lutein. Gitu. Ya, non glutein sama lutein. Jadi kalau misalnya kapsul ya, kapsulnya itu terbuat dari bahan-bahan yang bersumber dari sapi. Itu sekecil apapun, sebesar kapsul itu berpengaruh. Oh gitu. Makanya untuk dieteri khusus autis ini perlu ketelitian yang sangat khususnya di Indonesia. Maksud aku gini, aku juga mau menganggap anakku autis gitu Ayah. Iya. Jadi seperti Ayah yang diucapkan awal-awal tadi, Ayah kan bilang gimana? Tidak semua anak berperilaku seperti autis. Maksudnya steaming itu bisa juga enggak gitu loh. Iya. Gimana kira-kira? Tapi memang di sekolah sangat didiskriminasi lah. Pokoknya dari 27 anak, ya Abi itu nomor 24. Tapi dia eranya ingat gitu ya. Apa yang diajarin dia ngerti. Iya. Iya, terlepas dari apakah itu autis atau tidak ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah kalau steaming itu menurut rekan saya juga Dr. Karen Ibu Karen Sorosi, ya pencegahannya adalah dieteri makanan. Terserah kita mau mengakui autis atau tidak. Tapi penyebabnya itu adalah makanan yang mengandung protein susu dan protein terigu.
Gitu. Selebihnya kita cari tahu lagi nanti dari ahlinya lebih, ya. Nah, terus kalau itu sudah bisa dicegah, menurut rekan saya, itu anaknya nanti akan kembali pelan-pelan memasuki fase-fase seperti anak lainnya. Gitu. Nah, pada saat itulah ibu belajar. Nah, ini ada 2 buku nih yang bagus nih. Yang pertama bukunya Jeffrey Fred tadi. Buku Jeffrey Fred yang tadi di awal saya sebutkan itu bertujuan menjembatani supaya anak kita bisa inline dengan sistem sekolah yang otak kiri. Jadi dia jembatannya. Tapi sekarang sekolah umum. Iya, dia harus dibantu melalui bukunya Jeffrey Fred supaya dia bisa ngikutin pelajaran. Nah, sementara buku lainnya nanti akan saya sebutkan. Baik. Yang bisa membantu anak-anak yang punya ciri-ciri seperti ini. Terima kasih Bu Sumi interaksinya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab dan bisa ada manfaatnya, bisa cari tahu dan gali lagi lebih banyak informasi ya dari beberapa buku yang tadi Ayah referensikan. Kita masih bersama Anda dan kita juga masih akan mengulas ada pertanyaan yang juga cukup menarik untuk kita diskusikan tentang autisme ini. Kita nanti akan ulas selepas informasi berikut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Kita masih bersama Anda, terima kasih waktu Anda untuk mendengarkan program ini dan semoga di 1 jam kurang lebih 15 menit tadi sudah banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dan kita masih punya 1 sesi lagi untuk menyelesaikan program kita malam hari ini yang mengulas tentang autisme versus anak otak kanan. Kita ada pertanyaan dari yang berikut, ada Ibu Eka di Cilengsi. Ayah, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Eka. Saya punya keponakan yang autis dan memang benar-benar semua ciri yang seperti Ayah katakan. Dan saat ini sudah berusia 12 tahun. Dan saat ia tantrum sering tentunya memukul diri sendiri dan orang lain. Dan emosinya memang sangat tidak terkontrol. Ia hanya bisa berhenti tantrum jika ditangani oleh ayahnya. Dan itu pun dengan cara maaf, kekerasan. Nah, ada tidak Ayah cara yang tepat untuk mengatasi anak seperti ini saat dia tantrum tanpa kekerasan dan bagaimana cara mengatasi anak autis di masa puber? Terima kasih jawabannya. Baik Bu Eka, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan yang dikirim Tuhan buat kita ini. Begini Bu Eka, saya kalau ditanya tentang autis tidak terlalu banyak tahu tentang penanganan autis ya Bu ya, karena memang bukan ahli autis dan tidak berusaha mendalami ke sana. Tapi saya selalu berusaha untuk mencari tahu dan bagaimana bisa menolong. Dan Tuhan selalu memberikan jalan ternyata Bu. Sampai saya ketemu bukunya yang ditulis oleh Makoto Shichida dari Jepang. Dan beliau juga sama seperti Bu Karin ya, keliling Jepang untuk memberikan ceramah-ceramahnya. Beliau adalah seorang yang sangat tertarik sekali dengan cara kerja otak kanan. Jadi melakukan penelitian sendiri dan akhirnya membuat sekolah, juga membuat semacam terapi-terapi untuk permasalahan anak-anak otak kanan, akhirnya termasuk anak-anak autis. Nah, ternyata penjelasan dari beliau begini Bu. Otak kanan kita itu sebenarnya adalah otak alamiah manusia. Pada awalnya sebelum bahasa ditemukan, manusia berkomunikasi dengan otak kanan. Dan pada saat kita menggunakan otak kanan dominan, maka kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan alam, kita bisa berkomunikasi dengan binatang dan sebagainya. Itu adalah fakta menurut beliau. Sampai di akhirnya ditemukan bahasa, otak kiri manusia berkembang dan akhirnya mendominasi. Nah sekarang, abad milenium ini ternyata ditemukan fenomena bahwa kita arahnya kembali lagi ke otak kanan, keseimbangan, membuat equilibrium atau keseimbangan baru. Nah, kemudian beliau mengatakan, setelah membuat sekolah melakukan uji coba terapi, ternyata bahwa otak kanan itu memiliki kemampuan yang ajaib, ya, mirip dengan kemampuan yang kita anggap ada pada Tuhan. Misalnya kemampuan penyembuhan, kemampuan ini, kemampuan itu dan sebagainya. Nah, caranya begini Bu, menurut beliau ya. Apabila kita ingin merubah perilaku anak-anak autis atau membuat kondisinya menjadi lebih baik, maka gunakanlah otak kanan kita untuk
membayangkan kondisi apa yang kita inginkan dari dia. Berubah dari yang sekarang ke yang nanti kita inginkan. Itu bisa dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kita yang kebetulan juga kalau bisa dominan otak kanan. Dr. Makoto mengatakan semakin kita bisa membayangkan itu, pertama bayangannya semakin jelas, semakin sering, maka menurut pengalaman beliau dalam waktu 3 bulan itu banyak sekali anak-anak autis yang mengalami perubahan sangat signifikan dari kehilangan kontak sampai punya kontak, bayangin. Dan beliau mengatakan inilah sebuah keajaiban anugerah Tuhan yang sebenarnya disisipkan melalui tubuh manusia tapi lupa digunakan. Nah, alangkah lebih baiknya lagi bagi ibu-ibu tadi yang mendengarkan dan Pak Peter, kemudian Bu Umi dan sebagainya, nanti kalau anaknya sudah dapat kontak, akan jauh lebih hebat lagi kalau anaknya yang bersangkutan dibimbing untuk melakukan proses imajinasi tadi. Ambil contoh begini, kalau misalnya dia tidak bisa menggerakkan tangan kanan, dia tinggal membayangkan saja dia bisa menggerakkan tangan kanan perlahan, dan itu bisa kejadian tangan kanannya bisa bergerak, gitu. Jadi sampai seajaib itu menurut si Ichida ya. Hanya memang dibutuhkan sebuah konsentrasi yang sangat penuh, kemudian proses imajinasi yang hidup. Jadi persis seperti hidupnya layar film. Di sana ada warnanya, di sana ada gerakannya. Jadi semakin itu bisa dibayangkan persis seperti layar film, itu semakin bisa menjadi kenyataan. Nah, teknik-teknik ini masih langka sebenarnya dan masih baru dikenal. Dan beliau sendiri kalau nggak salah sekolahnya di Jakarta itu baru tingkat TK ya. Tingkat TK, saya nggak tahu apakah ini sudah SDA-nya ada. Saya punya buku ini tahun 2010 begitu. Sekarang sudah 3 tahun. Ya, teknik-teknik ini bisa kita gunakan. Hanya masalahnya problematik kita menurut Dr. Ichida adalah kita udah biasa dilatih akal sehat itu otak kiri. Jadi waktu saya menjelaskan tentang teknik-teknik ini, banyak yang mempertanyakan, itu mistis, itu magic, itu nggak mungkin dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat penghalang terbesar bagi penyembuhan anak-anak autis atau yang ciri-cirinya mendekati autis. Nah, si Ichida menegaskan bahwa begitu banyak sudah saya membuktikan testimonialnya, dia tulis di buku ini semua dari orang tua yang mengalami perubahan mukjizat seperti tadi. Dan banyak sekali yang tertolong dan bersyukur. Dan saya bermimpi suatu ketika saya ketemu beliau dan bisa belajar banyak tentang otak kanan. Oke, terima kasih buat Bu Eka ya di Cilengsi dan semoga bisa mendapatkan manfaat dari jawaban ayah. Jadi imajinasi ya Bu ya, kalau lagi dia tantrum ya siapa yang paling kuat imajinasinya di keluarga itu ya. Kalau ibu ternyata imajinasinya paling kuat, bayangkan dari kondisi tantrum itu ibu inginkan kondisinya seperti apa. Itu bayangkan. Semakin sering dibayangkan semakin hidup, nanti lihat ibu perubahannya dalam 3 bulan. Oke, baik. Masih ada satu lagi ayah ya yang bisa kita lengkapi jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Ica yang sudah menjawab 3 Januari 2006. Lalu juga terima kasih untuk Rudita di Surabaya. Jawabannya katanya 10 tahun lebih program Ayah Edi. Yes. Oke, kita ke pertanyaan dari yang berikut. Seorang ibu di Cilacap. Maaf nih ayah, misal kita memberikan tes autis dengan cara tadi memberikan susu, reaksi stimming yang terjadi itu akan berapa lama dan hilang reaksi stimmingnya, apakah itu akan bisa berlangsung sendiri? Apa perlu mungkin katakanlah tadi pengobatan tertentu? Setiap anak sih beda-beda ya. Setiap orang beda-beda reaksi stimmingnya. Kemudian dari jumlah gramnya juga akan beda-beda. Tapi rata-rata antara setengah jam sampai 1 jam. Tapi kalau misalnya ada yang lebih dari itu ya, itu adalah ya itu yang saya tadi katakan, tiap anak berbeda. Tapi kalau saya cenderung ya tidak untuk memberikan obat-obatan antidepresan dan sebagainya untuk menghilangkan gejala tadi. Jauh lebih baik kita tunggu saja sampai gejalanya mereda atau kalau mungkin menghilang, dan setelah itu kita jelaskan kepada dia untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Jadi salah satu yang dilakukan oleh kawan saya ini adalah anaknya ya setiap hari diajak diskusi tentang makanan, dikasih list, bahkan kalau dia pergi sekolah itu
di kantongnya masih ada daftar makanan yang boleh dan tidak boleh gitu. Kemudian anaknya juga dilatih selalu tanya ini terbuat dari apa gitu. Kemudian ada unsur apanya. Kemudian pihak sekolah juga dijelaskan bahwa anak saya alergi ya, nyebutnya sih lebih baiknya alergi ini. Nah supaya pihak sekolah bisa memahami gitu. Anak saya sensitif terhadap ini. Nah so far sih dengan teknik yang dilakukan. Jadi kita punya 3 teknik. Yang pertama adalah teknik pantang makanan, yang kedua adalah teknik menjembatani, bagaimana supaya dia bisa ikut sekolahnya, bisa beradaptasi dengan sistem otak kiri yang ada di sekolahnya, dan teknik si Ichida tadi imajinasi. Nah itu kita kombinasikan 3-tiganya untuk membantu anak kita. Dan saya sendiri belum melihat langsung testimonialnya si Ichida, tapi surat-surat dari para orang tua di sini dilampirkan di buku yang menunjukkan bahwa metode si Ichida ini works ya, berhasil untuk siapa yang mempercayainya dengan keyakinan penuh. Dari situ kan kita bisa menemukan metodologi baru bagaimana sebetulnya tentu tadi pola pembelajaran yang tepat ya untuk anak-anak otak kanan dan tentunya di saat yang sekarang ini. Ya. Baik, Mas Yani udah gergetan itu mau ngasih tanda saya disuruh berhenti ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah berinteraksi dan menjawab kuis kami tentang berapa lama program Indonesian Strong from Home ini kami tayangkan di Smart FM. Terima kasih Pak Rudita, Pak Bahari Penajam, katanya sih sudah 9 tahun, semoga memberi manfaat selalu dan jadi barokah. Amin. Amin, mudah-mudahan. Dan juga ada Pak Roni Iska dari Cimahi, minggu pertama Januari 2006, 6 tahun 8 bulan. Dan pemenangnya siapa ya? Siapa Mbak Dan Nancy? tereng. Pemenangnya adalah Pak Teddy ya. Pak Teddy ini di Pak Teddy Agus Tanjung Priok. Selamat malam Edi. Ini jawabannya sejak bulan April 2005, jadi sudah 7 tahun 5 bulan. Nah ini yang betul-betul mendekati benar ya. Mendekati ya. Dan selamat untuk Pak Teddy Agus. Anda berhak mendapatkan buku Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Nanti kita akan konfirmasi melalui telepon kembali di nomor yang Anda sampaikan. Dan terima kasih tentunya untuk semuanya yang sudah yang berpartisipasi, berinteraksi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Dapat penghargaan ya. Terima kasih buat apresiasinya ya terhadap program ini dan semoga banyak manfaatnya. Amin, mudah-mudahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin satu quote buat penutup jumpa kita ya. Ya, saya yakin kalau kita mau pasti bisa dan selalu ada jalan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha dan jangan pernah berhenti untuk mendengarkan talkshow kita dan berinteraksi dengan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak Smart Listener dimanapun Anda berada. Saya Nancy Moko Ginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar hubungi 0816 182 2323.